kita bisa menjalankan puasa, tanamkan dalam akidah kita, tanamkan dalam hati kita bahwasanya adalah minnatullah. Ini adalah karunia dari Allah, dan kesaksian seperti ini harus dihadirkan dalam setiap ibadah sebetulnya. Nah, kesempatannya saja sekarang kita sedang puasa, maka kita hubungkan dengan hubungan yang erat dengan ibadah puasa. Namun sebetulnya ini dipraktekkan dalam setiap ibadah, dalam zikir yang ringan, dalam qiyam Ramadan, salat tarawih, dalam kita bisa berbuka puasa, dalam kita bisa bersahur, dan dalam segenap kehidupan kita. Semuanya adalah anugerah dari Allah, terutama ketika kita berbicara ketaatan. Jadi jangan kita puji Allah, sanjung Allah itu hanya sekedar ketika Allah berikan karunia kita dunia. THR turun double misalnya, Pak. Double. Itu alhamdulillah sujud syukurnya sampai jedot-jedot mungkin. Alhamdulillah gitu ya. Dan tiba-tiba fasih, Pak. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika Allah berikan peluang, kesempatan, kemudahan, taufik, hidayah untuk taat, biasa aja, Pak. Seolah-olah ketaatan itu gak ada harganya. Ada 6 hak Allah dalam ibadah. Oh ini, Pak, rata-rata orang bicaranya apa? Cuma 2. Ikhlas, ittiba. Padahal masih tersisa 4 lagi hak Allah yang wajib ditunaikan dalam setiap ibadah. Nah, di antaranya ini yang pertama. Di antaranya adalah musyahadatu minnatillah. Ketika ibadah, hadirkan dalam sanubari kita bahwasanya ini ibadah karunia yang Allah anugerahkan kepada saya. Setiap ibadah begitu, Pak. Ini iman ini. Bukan bicara fikih, batal enggak, boleh atau tidak, rukun, wajib, sunnah, syarat, itu fikih. Ya, walaupun erat kaitannya juga dengan sah atau tidaknya ibadah. Gitu. Tapi ini bicara amalan hati, tumbuh dalam hati kita, bukan oh ini ibadah anugerah dari Allah, nawaitu, enggak, bukan. Ya, tapi dalam hati tertanam, terucap, hadir perasaannya, tumbuh keyakinannya, ini anugerah dari Allah. Itu dulu, ya. Maka ucapan yang pas dengan kalimat ini atau dengan pembahasan ini adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, enggak bisa saya puasa, enggak sempat saya puasa, enggak sanggup saya puasa. Sekalipun sehat, sempat, kuat, hebat, kecuali memang ini adalah pertolongan yang Kau berikan kepada saya. Baik. Kemudian jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Asy-Syaikh mengatakan inna min anfa'il asya' 'indal 'abdi. Sesungguhnya hal yang paling bermanfaat di sisi seorang hamba adalah ini, syuhudu minnatillah. Dia menghadirkan perasaan atau kesaksian bahwasanya ini anugerah dari Allah fi jami'il ibadah, dalam setiap ibadahnya. Ini adalah perkara paling bermanfaat untuk seorang hamba. Kenapa demikian? Karena jika hadir perasaan ini, maka akan jauh di antaranya. Ini di antara buah yang dapat dipetik dari poin pertama adalah akan jauh dari yang namanya ujub dan merendahkan orang. Ya, kadang kita gitu, Pak. Hataman bisa 2 kali aja udah kayak sekelas Imam Syafi'i itu. Padahal kita sebulan 2 kali, Imam Syafi'i sehari 2 kali. Allah. Dia ngerasa udah Syafi'i ini kelasnya. Padahal baru metode Syafi'i tajwidnya. Ya. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali. Kita sebulan 2 kali seolah-olah sudah jadi Imam Syafi'i gitu. Nah, maka kenapa? Karena dia enggak menghadirkan ini ibadah. Pak, gini, Pak. Maaf ya. Bapak dikasih HP sama saya, Pak. Dikasih. Apa mau disombongkan? Enggak hasil kerja, enggak hasil jerih payah, dikasih. Wih, punya HP bagus nih. Dari mana? Dapat ngasih. Masa sombong, Pak? Ya enggak, Pak? Biasanya dia udah jerih payah nih, hasil keringat saya sendiri. Saya banting tulang, Pak. Bayangkan beli HP aja harus banting tulang dulu. Kan kasihan, Pak. Peras keringat. Wah, itu ngucur, Pak. Beli HP buat beli HP. Kemudian dia banggakan. Nah, tapi maksudnya dalam tanda kutip wajar gitu, bukan boleh ya. Karena apa? Hasil ada yang dibanggakan.
Dikasih. Wah, luar biasa. Dapat dari mana? Dapat ada yang ngasih. Ya, apa yang perlu dibanggakan? Nah, begitu pula ibadah, Pak. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita katakan kepada orang? Ini Allah yang gerakan. Kalau Allah nggak gerakan, diam kamu tuh udah. Cabut aja nyawa, udah nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Nah ini syuhudu minnatillah ini. Anfa'ul asya indal abdi. Hal yang paling bermanfaat di sisi hamba. Ini harus senantiasa tumbuh dalam setiap ibadah biar jauh dari ujub. Itu diantaranya. Hati-hati ya, ketika kita bisa puasa, bisa hataman, bisa istiqomah untuk tarawih, nggak ada bolongnya selama Ramadan, kemudian muncul dalam hati, orang nggak bisa, saya mah bisa. Walaupun ada salib tuh, alhamdulillah, tapi ada sisi merendahkan, ada sisi ujubnya. Allah paling tahu kondisi hati kita. Tarawih, ada kemajuan di sini, ada nggak kemajuan di sini? Di mana-mana ya, ada kemajuan. Kemajuan harinya, kemajuan safnya. Nah ini hati-hati. Ini teguran juga buat kita, Pak. Jangan sampai dalam hati kita merasa kita lebih baik. Sekalipun Allah mudahkan kita dalam ketaatan, jangan merasa lebih baik. Dalam artian apa? Dalam artian, nih orang pada kemana? Nih orang pada kemana sih? Gitu, Pak. Merendahkan, nih orang pada kemana? Tarawih doang masa nggak bisa istiqomah? Nah itu udah mulai. Kalau bentuknya dalam artian mengingkari, aduh sayang banget ini. Kesempatan Ramadan bukannya istiqomah. Nah itu kan mengingkari, tapi pada kemana aja orang? Nah itu kan merendahkan, Pak. Itu kadang muncul dalam hati kita. Betul nggak, Pak? Ngaku, Pak. Bohong kalau puasanya rusak nanti, Pak. Ngaku aja. Itu kadang. Kalau muncul dalam hati kita demikian, istighfar. Karena ya alhamdulillahnya, Pak, keringanan dari Allah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati amma hadatsat bihi anfusuha ma lam ya'mal biha aw ma lam yatakallamu bihi aw ya'mal bihi. Sesungguhnya Allah mengampuni apa yang terbesit dalam jiwa. Alhamdulillah, Pak. Jadi Bapak, Ibu suka suudzon tuh terbesit. Ada orang lalu lalang di masjid, mau maling kayaknya nih orang nih. Nah suudzon tuh. Ya, misalnya. Atau yang lain-lainnya, contoh-contoh yang lain, terbesit dalam hati, selama tidak diucapkan, selama tidak dilakukan, misalnya Bapak ada niatan dosa, tapi nggak dilakukan, nggak diucapkan, maka tidak dihitung dosa. Tidak dihitung apa-apa. Kenapa? Cuma terbesit, manusia nggak bisa kontrol itu. Itu yang nggak bisa disadari oleh manusia. Nah tapi kalau diikuti Pak, maka menjadi sebuah catatan dosa maksiat. Nah jadi contohnya terbesit, saya bisa istiqomah, yang lain nggak bisa, tetangga-tetangga saya nggak bisa, dia dari tahun gitu aja nggak ada perubahan. Misalnya begitu, Pak. Wah itu kalau terbesit saja nggak apa-apa, tapi kalau diikuti diiringi apalagi sampai diucapkan, maka terhitunglah sebagai dosa. Ujub, kita tarawih batal, orang meninggalkan tarawih nggak dosa. Kita yang tarawih dosa. Kenapa? Ada ujub dan sombong, merendahkan orang. Bayangkan kita yang sholat berjerih payah, bersusah payah, malah dapat dosa. Itu nggak sadar, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan amalan hati, pembahasan iman, pembahasan paling penting dalam akidah. Dan itu harus ditumbuhkan. Ya, dalam hal apapun begitu, Pak. Ini memang harus mulai benahi hati kita, Pak. Harus mulai benahi diri kita. Ya, karena agak beda. Bedanya tipis, tapi tetap beda. Kan beda tipis, tapi beda nggak, Pak? Beda. Kita kadang fokusnya kalimat kedua, beda tipis, beda dikit, tetap aja beda. Kan beda namanya juga. Benar nggak? Salah dikit. Salah nggak? Salah. Sesat dikit. Ya sesat tetap. Bid'ahnya mending. Ya bid'ah tetap, Pak. Mau apa juga tetap kata pertama itu yang disebutkan. Nah kecuali kalau ada tapi, Pak. Ini orang baik, pinter, soleh. Tapi, nah ini yang dilihat nih. Yang ujungnya baru. Kebuang semuanya itu, Pak. Solehnya, pinternya, baiknya kebuang gara-gara ada tapinya. Nah tapi yang sekarang ini yang negatif, lihatnya yang pertamanya gitu, Pak.
Beda tipisnya, walaupun tipis tapi tetap beda gitu. Nah, bedanya apa tadi? Bedanya antara mengingkari dengan merendahkan. Itu hati kita yang nanti akan ditanya sama Allah. Hati kira-kira dihisab atau enggak, Pak? Dihisab. Dalam surat Al-Isra jelas Allah mengatakan apa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali tadi yang kami katakan melalui hadis Nabi SAW, kalau terbesit. Beda ya, terbesit sekilas udah kita bantah. Kita ingkari. Tapi kalau dalam hati kemudian ngegerutu tuh udah hatinya tuh, nah udah tercatat dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sebuah ayat, nah ini penting kita bahas di dalam surat Al-Hujurat ya. Di dalam surat Al-Hujurat bentar. Ayatnya biar saya sebutkan ya. Ayat yang ke-17 ya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Allah mengatakan, dan kita sama juga ini, seringkali kita jatuh dalam kesalahan ini. Kata Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa bahwasanya jasa mereka bisa Islam itu adalah jasamu wahai Muhammad. Jasa Nabi, sahabat-sahabat kita bisa menjadi seorang muslim. Apa kata Allah? Allah langsung katakan, "Qul," Muhammad katakan, "la tamunnu 'alayya islamakum." Muhammad katakan kepada mereka, jangan kalian menganggap, meyakini aku yang berjasa atas keislaman kalian. Bayangkan sekelas Nabi, Pak, yang berjuang siang malam, berjuang dengan harta, waktu, berjuang juga dengan tenaganya, bahkan mengorbankan nyawanya. Demi apa? Demi tersebarnya Islam. Demi sampainya Islam ke dalam setiap hamba. Tapi kata Allah, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan kepada mereka, jangan kalian menganggap jasa itu ada pada saya dengan keislaman kalian itu. Lalu siapa? Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang memberikan anugerah kepada mereka, yaitu Allah memberikan petunjuk hidayah kepada mereka untuk menjadi orang yang beriman. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang jujur. Gitu, Pak. Apalagi kita jasanya, kalau bicara jasa kita, apa jasa kita untuk Islam ini, Pak? Makanya sekelas Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika beliau didoakan oleh moderator, doanya nafa'allahu bikal Islam wal muslim. Itu sering saya dengar orang mendoakan saya begitu, saya mendoakan orang, tapi beliau enggak mau, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Enggak, saya enggak bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Bayangkan sampai bilang begitu, Pak. Saya enggak ada jasanya untuk Islam kaum muslimin, enggak. Saya cuma berdakwah, saya cuma menyampaikan, tapi untuk jasa saya enggak punya jasa untuk Islam ini, enggak ada. Itu sekelas ulama. Kita kadang bisa ngadain tablik akbar aja, itu jasa saya tuh, bisa ngundang syekh itu tuh. Enggak ada saya enggak hafal jalan tuh. Masa Betawinya begitu ya, Pak. Agak bisa. Gitu, Pak. Ya Allah, baru segitu, Pak. Udah angkuhnya luar biasa. Ya. Dan naudzubillah min dzalik, jangan juga kita sebagai dai, saya ya, kita teman-teman, di sini enggak bisa jalan dakwah salaf kalau enggak ada saya. Enggak ada. Pembuka jalur
dakwah sunahnya saya. Wah, nggak boleh itu. Ya, ini harus terus diingatkan karena ya syaitan tuh pintar cari cara, di sini nggak bisa, di sini nggak bisa, ambil di arah lainnya. Baik, kemudian jamaah azanillahu ya kumajma'in, kita sebutkan hak Allah dalam ibadah ada 6 karena kita sedang membahas poin di antara poin dari hak yang 6 tersebut. Hak Allah dalam ibadah ada 6. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal, ini sering dibahas. Yang kedua, an-nasihatu lillah fihi, murni. Jadi selain ikhlas, ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Murni juga, cuma murni dalam niat, gitu ya. Ini sekarang murni ibadahnya, bersih ibadahnya dari berbagai macam perkara-perkara yang merusak ibadah itu. Itu an-nasihah namanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, mutaba'ah. Boleh ya dibalik-balik poin ini nggak masalah. Yang penting 6 ini. Yang kedua, mutaba'ah atau ittiba', mengikuti apa? Tuntunan Nabi SAW dalam ibadah. Yang keempat, syuhudu masyhadal ihsan fihi, menghadirkan kesaksian bahwasanya ibadah ini adalah kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Menumbuhkan atau menghadirkan perasaan bahwasanya ibadah itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu berbuat baiklah kamu. Kenapa? Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi ibadah kita ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena Allah berbuat baik kepada kita sehingga kita bisa beribadah. Yang kelima, syuhuru minnatillah. Nah, ini poin yang kita bahas. Ibadah itu selain kebaikan dari Allah, anugerah dari Allah. Kan ada orang, Pak, ada orang berbuat baik, ada orang kasih hadiah. Ya enggak, Pak? Tahu enggak, Pak? Paham ya? Nah, itu kita ibadah itu perbuatan baik dari Allah, kemudian juga itu hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Yang terakhir, nah ini jadi poin kedua nanti yang kita bahas. Itu apa? Syuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalika kulli. Menghadirkan perasaan bahwasanya ibadah kita ini penuh dengan kekurangan dan kecacatan. Setelah kita mengupayakan yang 5, Pak. Ikhlas, an-nasihah, ittiba, syuhudu minnatillah, kemudian syuhudu masyhadal ihsan. Ini anugerah dari Allah, ini kebaikan dari Allah. Kemudian setelah itu dihadirkan, apa kita tumbuhkan? Segimana maksimal apapun yang saya upayakan, tetap nggak ada apa-apanya ibadah saya. Nah itu, ya itu terakhir yang harus ditumbuhkan. Jadi nanti di akhir Ramadan bukan alhamdulillah 30 hari. Enggak, Pak, justru apa? Bersedih. Ya Allah 30 hari tapi saya lalai. Ya Allah 30 hari tapi saya gak maksimal. Ya Allah 30 hari masih banyak dosa yang saya kerjakan. Ya Allah kesempatan kau berikan tapi ternyata saya lalaikan. Padahal saya berharap dari sekian bulan lamanya. Ya itu, Pak. Jadi setelah diupayakan semuanya, maka menghadirkan perasaan banyak kekurangan, banyak kecacatan, banyak ketidaksempurnaan yang ada dalam ibadah kita. Baik, jamaah azanillahu ya kumajmain. Lalu apa buah yang akan dipetik dari poin yang pertama ini? Kalau seorang itu menghadirkan kesaksian, menghadirkan perasaan bahwasanya ibadah ketaatan yang dia kerjakan adalah anugerah dari Allah. Di antaranya adalah yurisus sana 'ala Allah, akan mewariskan pujian yang banyak kepada Allah. Jadi semakin akan banyak memuji Allah, bukan justru memuji diri sendiri. Nih gue bisa, aneh bisa. Nah, islaminya tuh aneh bisa, gitu ya. Padahal mau pakai anak juga tetap aja ujub dosa, Pak. Nggak jadi islami, ini ujub syar'i ini. Ada ujub syar'i, Pak? Nggak ada, Pak. Ujubnya syar'i, kenapa? Karena pakai anak. Anak bisa, gitu. Enggak, tetap nggak boleh. Ya, jadi akan banyak menyanjung Allah, ya Allah. Ma arhamaka ya Allah, betapa pengasihnya Engkau ya Allah. Ma ahlamaka, betapa lembutnya Engkau ya Allah. Betapa baiknya Engkau ya Allah, saya pendosa dibuat sujud. Saya tukang maksiat masih dibuat sempat majelis ilmu. Saya orang yang kotor hatinya tapi masih diberikan kesempatan untuk bisa tarawih. Saya orang yang banyak khilafnya, banyak salahnya, ibadahnya enggak benar, tapi masih dibuat kita puasa sama Allah. Nah, itu, Pak.
Ya, akan banyak memuji Allah. Terima kasih. Asykuruka ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Begitu Pak. Akan banyak memuji Allah ketika kita menghadirkan bahwasanya ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita dikasih hadiah Pak ya. Coba Pak, luar biasa. Manusia itu kadang gitu sama Allah Pak. Bahkan seringnya sama Allah begitu. Kalau sesama manusia, oh Bapak coba ada yang ngasih orang Pak ngasih 1 miliar Pak. Itu seumur hidup, bahkan saat dia pikun nggak pikun itu kalau dalam urusan itu. Benar Pak. Padahal udah pikun Pak, tapi ingat, oh itu yang ngasih saya 1 M. Ya. Manusia, termasuk saya. Gitu ya. Saya manusia Pak, bukan malaikat. Saya ingat banget ya, ini cerita juga maksudnya memberikan contoh benar. Saya ingat ya, hafizahullah, semoga Allah jaga beliau, walaupun udah lama nggak kontak, tapi saya sering kisahkan karena sebagai wujud syukur saya kepada orang tersebut, ya sebagai wujud, karena ketika kita bersyukur kepada manusia itu menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah. Dan saya bukan ingin pamer, bukan, karena saya ingin jamaah yang saya sampaikan cerita ini memuji Allah. Oh orang kayak gini dapat hadiah dari Allah begitu. Nah jadi Pak, ketika kita menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu niatan kita diuji sama Allah. Agar Allah yang dipuji atau agar kita yang dipuji. Nah kalau pamer dalam rangka agar kita dipuji itu namanya pamer. Tapi kalau menyampaikan agar Allah yang dipuji, nih pendosa kayak saya aja Allah kasih karunia begini. Itu agar Allah dipuji, maka itu disebut apa? Tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu masuk ayatnya. Ya supaya ya, pas waktu itu qadarullah lagi pengen bangun rumah atau pengen beli rumah tapi harus direnov. Mobil harus dijual. Setiap bangun, nah ini Pak, saya makanya heran sama orang yang punya hutang, tenang aja tidurnya Pak. Nyenyak tidurnya, gimana ceritanya bisa begitu? Dia nggak takut itu, dia tidur, bismika Allahumma amut wa ahya, ternyata amut selama-lamanya. Nggak ahya lagi Pak. Bismillahi amut wala ahya. Paham Pak? Kan amut wa ahya. Ini wala ahya, tenang dia dengan hutangnya. Nauzubillahi min dzalik. Saya wallahi saya pernah merasakan, karena waktu itu saya bilang saya masih punya aset mobil, tapi walaupun harganya tabungan tinggal sedikit lagi, tapi harus punya karena anak udah mau 2 waktu itu. Nggak mungkin saya satu petak terus gitu. Walaupun bisa aja gitu ya. Tapi untuk kenyamanan istri. Ini cerita aja Pak ya biar Bapak Ibu sekalian memuji Allah. Itu tiap bangun Pak, tanya istri Pak, tiap bangun saya nggak ingat doa, langsung hutang, astagfirullahaladzim, hutang. Benar Pak, nggak nyaman, debar jantung Pak. Ya Allah, ini anugerah dari Allah kepada hamba, kepada siapapun hambanya, termasuk saya. Allah kasih karuniakan nggak nyaman dengan hutang. Tapi ada orang yang nyaman, dia nggak dapat anugerah dari Allah, nyaman aja. Ya kalau bahasa Ustaz Yazid, dalemannya aja ngutang, motor ngutang, ini ngutang, semuanya ngutang Pak. Nggak ada yang dipakai kecuali ngutang semuanya. Itu, ya. Nauzubillahi min dzalik. Karena kadang kurang bersyukur gitu, kadang kurang bersyukur, memaksakan, kecuali memang darurat, ya, kecuali memang darurat. Itu berapa hari Pak ya, berapa hari bangun begitu, jadi deh hutang deh, bukannya ingat doa, hutang, aduh nggak tenang, nggak bisa nih begini, akhirnya udah jual aja, kita nggak usah punya mobil lah, kata. Saya bilang itu, nggak usah punya mobil lah, walaupun butuh kadang ya, apalagi Ramadan itu kan kemana-mana, udah jual aja. Dijual rugi lagi Pak. Tadinya saya niatan untuk sabar dulu biar untung karena memang lagi bagus juga penjualan waktu itu. Tapi qadarullah ruginya 4 juta. Tapi demi ketenangan hidup saya jual nggak apa-apa. Demi tenang hidup. Nah waktu itu saya masih minjem utang sekian lah Pak. Allah takdirkan masya Allah. Qadarullah masyafa'a. Ada jamaah yang cash ngasih 50 juta Pak. Allahu Akbar. Ngasih 50 juta seumur hidup nggak ada Pak. Kali orang ngasih 200, 500, sejuta, apa ya? 5 juta nggak ada juga. Kenapa? Oh nyenyak banget. Gratisan Pak, nggak usah banting tulang, peras keringat nggak usah Pak. Ya, jadi mau minjem, ada yang minjemin, langsung bilang Ustaz, ini buat Ustaz aja 50 juta. Yang benar Pak, iya ini buat Ustaz katanya. Saya pengen dapat pahala, ini kan tempat tinggal Ustadz, pasti nanti di sana ada anak yang ngaji, ada istri yang ngaji, biasa dapat jariahnya, masya Allah. Wah itu udah, nggak lupa tuh Pak kalau 50 juta tuh Pak. Apalagi 1 M ya Pak. Tadi Pak, zaman pikun dia nggak pikun Pak.
Ya. Udah bahkan mungkin udah sakaratul maut, udah nggak lupa juga itu Pak. Saking jasanya terhadap dunia ini nggak dilupakan. Nah kita Pak, orang itu yang ngasih jasanya terbatas kecil dibandingkan nikmat Allah, diingat terus Pak. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala yang wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kita mengabaikannya, kita melupakannya, kita tidak mengingatnya. Pak, makanya harusnya Pak bukan setiap pagi sore Pak, setiap detik ingat Allah sebetulnya Pak. Karena tidaklah kita melangkah dalam detik-detik lembaran kehidupan kecuali semuanya berjalan di atas nikmat Allah. Betul atau tidak? Apa kehidupan kita Allah yang kasih? Allah yang kasih kepada kita. Ya, makanya saya banyak dengar kalau Syekh Syekh itu sering Pak, ya Rob, ya Rob. Nah, sering gitu Pak. Ini Allah, ini karunia dari Allah. Ya, itu harus diingatkan kita begini Pak. Dan sering saya sarankan, walaupun saya udah pernah minta admin juga ini paper saya dibuatkan khususnya, ada tulisannya Abu Bakar Al-Akhdari. Saya pengen di bawahnya tuh, jangan lupa zikir. Karena seringnya kita lupa. Tapi kalau buka handphone, kan sering buka handphone tuh. Ah, langsung jangan lupa zikir astagfirullah. Minimal begitu. Betul nggak Pak? Atau pintu tulis uzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Tulis Pak. Maksudnya untuk apa? Ada perkara-perkara yang mendorong kita, mengingatkan kita dari banyaknya kelalaian kita. Setidaknya ada begitu. Dan banyak ya sebagian ulama yang mempraktekkan begitu Pak. Nanti masuk kamar ada lagi yang mengingatkan. Masuk ini ada lagi. Ke kantor, di mobil, di depannya. Jangan lupa ini. Karena memang manusia banyaknya lupa, lalai. Gitu. Ya bahkan lebih dahsyat lagi kalau ulama salaf. Lebih dahsyat lagi mereka apa? Menggantungkan kain kafan untuk biar ingat mati. Kalau kita kabur Pak, baru buka, pocong. Kita ya, ini sengaja ingat mati. Oh, saya nanti akan dibungkus sebentar lagi dengan kain ini. Ada yang Ar-Rabi bin Al-Khutsaim rahimahullah taala menggali liang lahat di rumahnya. Kalau dia lalai langsung dia masuk. Ya Rabi', engkau telah dilalaikan dengan dunia. Ingat sebentar lagi engkau akan masuk liang lahat ini. Gitu Pak. Masuk sengaja untuk merasakan gitu ya. Baik jemaah zani Allah ya kumajma'in. Jadi akan banyak menyanjung Allah ini buah pertama ya, yang dipetik seorang hamba ketika dia menghadirkan ibadah yang dikerjakan itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, wa mahabbatul mun'im, akan semakin cinta kepada Allah. Akan kalah itu jasa yang paling besar itu kan jasa orang tua, tapi kalah dengan cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena jasa Allah nggak terbalas. Gitu, Pak. Nikmat Allah nggak bisa kita hitung, kita nggak terhingga. Ya, ini syukrul mun'im, bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Nah tadi saya nggak lupa Pak ya dengan orangnya dan jadi senang, kemudian rela sama orangnya, ridho, apalagi sama Allah ya, yang memang menjadi yang paling pertama, mahabbatul mun'im, cinta kepada yang memberikan kenikmatan. Ibu-ibu coba ya yang suaminya Masya Allah gak pernah marah, kasih nafkahnya gak pernah terlambat ya, bonusnya sering, gak pernah neko-neko, gak pernah macam-macam. Makin cinta makin sayang, makin gak mau direbut sama orang gitu ya, makin gak ridho kalau diduakan. Misalnya wanita kan begitu umumnya begitu ya. Itu jasa suami yang masih terbilang, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah. Masa suami itu kan diceritakan, alhamdulillah suami saya begini. Oh gitu Bu, ya udah saya jadi istri keduanya aja. Nah itu salah sendiri tuh. Kenapa diceritain di depan gadis, diceritain di depan orang yang belum bersuami? Nah salah ibu sendiri itu ya. Nah jangan juga ibu-ibu ya, jangan terlalu menyebarkan tentang kita sebagai suami juga nggak boleh istri saya begini, nggak boleh ya, nggak, itu etikanya tidak baik. Demikian pula para istri, suami saya mah begini, nanti orang pengen, pas pengen baru dia marah-marah, padahal salah dia sendiri itu. Ya, kenapa diceritain kebaikannya? Ya, baik. Kemudian jamaah azani Allah ya kumajma'in, apa kaitan dengan puasa? Lihat, kata beliau, hadzal maudhu' katsir minna naghfal anhu. Ini pembahasan ini
banyak di antara kita mengabaikannya, banyak di antara kita melalaikannya. Nadkhul fi Ramadan, kita masuk di bulan Ramadan, bahkan sudah berlalu nih 20 sekian hari Ramadan. Nasum wa naqum bil ibadah, kita puasa, kita mengerjakan ibadah duna an nastash'ir fadlallahu minnatih, tanpa kita menumbuhkan perasaan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah. Udah puluhan hari Pak, baru tumbuh gitu perasaan ini, ya. Apa di antara nikmat Allah? Ya, kita masuk bulan Ramadan saja sudah nikmat Allah. Kemudian apa lagi? Kita bisa menjalankan Ramadan ini, puasa, ibadah, dan lain sebagainya. Di atas ilmu itu nikmat lagi, beda lagi nikmatnya. Kita bahas ilmunya dulu, kita tahu apa pembatalnya, apa perusak pahalanya, itu pun sudah merupakan nikmat. Jadi selain dimasukkan di bulan Ramadan, selain dimudahkan, kemudahannya diiringi dengan ilmu. Nanti ditambah lagi, dia diberikan keikhlasan sama Allah sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Oh, nikmat Allah. Dirinci Pak, nggak bakal berhenti kita ngomong Pak itu Pak. Ya, dan nggak bakal pernah selesai untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian jamaah azani Allah ya kumajmain, buah yang ketiga, ya atau faidah yang ketiga dengan menghadirkan perasaan bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah adalah hatta najtahid wal akhdhu fi hadhil fursah minnatullah minha, ya, agar kita lebih bersungguh-sungguh. Agar kita lebih bersungguh-sungguh. Nah, makanya Ar-Rabi' bin Khusaim tadi yang saya sebutkan nama ulama itu, yang dia punya liang lahat untuk ketika dia lalai kemudian dia mengingatkan dirinya dengan masuk dalam liang tersebut, sebuah perkataan yang menunjukkan lihat disandarkan nikmat itu kepada Allah. Beliau mengatakan alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang menolongku maka aku bisa puasa dan memberikanku rizki maka aku bisa berbuka. Ya, puasa disandarkan sama Allah. Allah yang kasih tolong sama saya, kasih bantuan sama saya bisa puasa. Dan ketika bisa makan, ini rizki dari Allah, bisa saya makan. Semuanya Allah, karunia Allah. Itu maksudnya. Ya, semuanya pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah azani Allah ya kumajmain. Apalagi kalau kita lihat orang-orang sakit, enggak mampu puasa. Kenapa? Allah enggak berikan pertolongan. Allah uji dia dulu sehingga dia tidak mampu berpuasa. Nah, kita dikasih sehat sama Allah, dikasih kuat, dikasih sempat sehingga kita bisa mengerjakan puasa. Baik, kemudian yang kedua musyahadatu taqsir. Nah, ini ya, menumbuhkan perasaan atau menghadirkan perasaan bahwasanya banyak kelalaian, kecacatan, kekurangan dalam ibadah kita. Nah, ini pernah kita jelaskan ya bahwasanya sifat seorang mukmin itu apa Pak? Terkumpul pada dirinya kebaikan. Tadi Pak, dia udah berbuat baik, dia ibadah, dia taat sama Allah, dia mengakui ini anugerah dari Allah, tapi tetap Pak, apa yang dikatakan? Ya Allah, jangan-jangan ibadah saya nggak diterima ya Allah. Jangan-jangan nggak ada gunanya ibadah saya. Jangan-jangan sama sekali nggak akan memberatkan timbangan amal soleh nanti. Nah itu Pak. Jadi selain dia mengupayakan maksimal ibadahnya, tapi bersamaan dengan itu dia takut ibadahnya tidak diterima. Itu yang Allah puji di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-65. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mampu mereka beri, beramal apa-apa yang mereka mampu amalkan, namun hati mereka merasa takut karena mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang hadis ini dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad kalau tidak salah. Kata Rasulullah SAW, mereka siapa? Mereka orang yang ahli puasa, ahli salat, ahli sedekah, tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Itu Pak. Takut amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khawatir. Nah, kita kan biasanya udah alhamdulillah 20 hari tarawih di list Pak. Rutin. Saum ajib. Ya. Sedekah tiap hari. Ngasih buka tiap hari 10 orang. Udah cukup dah. Enggak boleh Pak. Jangan-jangan semuanya enggak diterima Pak, enggak ada. Jangan-jangan puasa saya semua nih kita Pak, Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan sedekah kita sama orang. Jangan-jangan sholat kita semuanya enggak diterima sama Allah. Berlalu sekian hari, tersisa sekian hari, ternyata enggak ada yang diterima sama Allah. Itu harus sembuh Pak. Wajib bagi seorang mukmin.
Jama'a ihsanan wa syafaqatan. Itu seorang mukmin. Terkumpul pada dirinya berbagai macam amal soleh, tapi juga takut. Takut nggak diterima sama Allah. Ini wajib. Harus tumbuhkan demikian. Itu amalan hati yang harus ditumbuhkan. Nggak bisa sekadar jangan-jangan nggak diterima ya. Bukan sekadar lisan, bukan. Hatinya merasa takut, khawatir. Benar ini harus dilatih, ditumbuhkan, diingatkan. Dimuhasabah, dimurojaah lagi, dievaluasi lagi, dikoreksi lagi. Itu seorang mukmin, senantiasa mengoreksi hatinya, mengoreksi dirinya. Jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, perhatikan, man lahu basirah bi nafsihi, orang yang tahu tentang kapasitas dirinya. Ya, orang yang tahu tentang kapasitas dirinya, wa basirah bi huquqillah, dan dia tahu tentang hak-hak Allah. Wa huwa shadiqun fi talabihi, dan dia adalah orang yang jujur dalam menggapai hak-hak Allah. Lam yubqi lahu nadharuhu fi sayiatihi hasanah albatah, maka tidak tersisa pada dirinya dia memandang dalam dirinya ada kebaikan sedikit pun, enggak ada. Orang yang tahu dirinya, dia menganggap dirinya enggak ada satu sedikit pun kebaikan yang pernah dia lakukan sedikit pun. Yang ada dia justru memandang apa? Buruk saya nih, jelek saya, busuk saya, penuh aib saya. Itu Pak, man lahu basirah fi nafsihi, orang yang tahu diri dan orang yang tahu hak Allah. Karena begini Pak, kita bandingkannya dengan hak Allah. Allah pengen kita bertakwa, Allah pengen kita beriman, Allah pengen kita khusyuk dalam sholat, tapi pada kenyataannya jauh. Nah kalau kita nggak dibandingkan dengan hak Allah, ya merasanya baik-baik aja. Ya nggak Pak? Sholat, oh yang penting saya kerjakan, puasa saya jalankan, sedekah saya keluarkan, dan lain-lainnya. Ya udah, dijalankan aja. Tapi hak Allah yang tidak terpenuhi dalam ibadah itu banyak. Sehingga apa? Maka dia tidak memandang di dalam dirinya ada satu kebaikan. Nah, di sini bukan berarti jadi nantinya putus asa, bukan, beda. Tapi untuk apa? Untuk kemudian mendorong dirinya semakin memperbaiki diri. Kesalahan yang sudah terjadi diperbaiki. Apa yang kurang ditambah. Apa yang belum dilakukan, lakukan. Apa yang belum ditinggalkan, yang semestinya tinggalkan. Nah ini manfaatnya. Ya ketika dia memandang dirinya tidak ada kebaikan sedikit pun, yang ada malah keburukan demi keburukan, kecacatan, kekhilafan, kesalahan dan lain sebagainya. Ya. Li'annahu idza fattasha an 'uyubi nafsihi wa 'uyubi 'amalihi 'alima anna la yasluh lillah. Nah, ini kalimatnya Masya Allah dalam sekali. Karena kalau dia periksa, kalau dia koreksi, kalau dia fattasha itu ini diperiksa lah tentang aib-aib dirinya dan aib-aib yang ada pada amalnya, dia akan tahu bahwasanya ini nggak pantas untuk Allah. Ya nggak Pak? Coba sholat kita Pak. Kira-kira sholat mana kita Pak yang selama Ramadan ini? Oh ini saya yakin nih, ini sholat yang udah sempurna diterima sama Allah, yang saya hadirkan untuk Allah lillah. Ada nggak Pak? Coba. Berani nggak kita menyatakan demikian gitu Pak? Mengklaim, oh sholat tadi malam saya khusyuk benar. Misalnya gitu Pak. Oh enggak Pak. Makanya kalau orang tahu tentang aib dirinya, aib amalannya, maka dia akan menganggap, oh inilah tasawwurullah, ini enggak pantas saya hadirkan kepada Allah. Wa anna tilkal bid'ah la tushtara bihan najah min adzabillah. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian perhatikan. Dan bahkan bid'ah itu bekal kita, barang kita ini, amal kita yang kita amalkan ini, la tushtara biha an najah min adzabillah. Tidak bisa kita gunakan untuk kita jadikan transaksi. Ya Allah, dengan amal ini selamatkan saya dari neraka. Oh, enggak merasa. Jadi dengan saya beramal ini akan selamat dari azab Allah, enggak. Fadlan anil fauz bi'adzimi tsawabillah. Apalagi merasa dengan amal soleh ini kita akan dapat surga. Lebih enggak lagi, Pak. Walaupun berharap ya, Pak ya. Tapi kalau kita koreksi, ya Allah nggak pantas ini Pak. Ya Allah ini nggak pantas saya sholat nih. Kemudian sholat ini dijadikan sebagai timbangan agar saya selamat dari neraka. Oh nggak pas ini. Saya nggak khusyuk mikirin dunia dari mulai takbiratul ihram sampai tak salam. Bahkan ketika sujud kita mengatakan Subhan Rabbil A'la, tapi ternyata apa? Subhana dunya a'la. Maha suci dunia yang maha tinggi. Na'udzubillah min dzalik.
Padahal sedang mengucapkan lisannya subhanallah, tapi hatinya kepada dunia. Gitu. Kita mengatakan Allahu Akbar, padahal apa? Al-malu akbar. Harta lebih besar. Harta perkara paling besar dalam hidup saya. Begitu. Ya, jadi dia nggak akan menganggap bahwasanya amal yang dia kerjakan itu, wah ini amal yang bisa membuatku selamat dari api neraka. Apalagi punya perasaan ini amal yang membuat saya nanti masuk surga. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan sekalipun 60 tahun diterima, itu bukan amalan yang membuat dia masuk surga. Makanya ma'arhamak. Allah Maha Penyayang sama kita. Allah betapa kasihnya sama kita. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Wa in khalusa lahu amal wa hal ma'allah. Kalau dia murnikan amalnya dan kondisinya bersama Allah, syahidalahu minnatullah bihi. Maka dia keyakinan cuma satu, ini anugerah Allah. Udah gitu aja, Pak. Ini anugerah Allah. Wa huwa mujarrad fadlihi. Dan ini cuma karunia Allah. Jadi enggak ada peran saya, enggak ada. Gitu. Jadi saking mendalamnya ya. Wa annahu laisa min nafsi wa laisa ahlan lidzalik. Dan dia menganggap ini bukan karena upaya dirinya dan sebetulnya enggak pantas untuk saya, untuk kita. Ini bagus perkataan Ibnu Qayyim ini dalam sekali ya. Jadi mengatakan apa? Ini enggak pantas untuk saya. Ini tidak apa tadi? Ini karunia dari Allah. Bukan karena saya kuat bisa dan sebetulnya saya enggak pantas. Tapi Allah pilih saya gitu. Nah, kalau kita bilang kan begitu Pak ya. Misalnya kalau dalam dunia pernikahan, kadang kita suka nilai orang, Mbak. Ini kok suami yang kayak gini dapat istrinya cantik ya, atau sebaliknya. Ini suaminya ganteng, nggak pantas. Tapi itu karunia Allah, gitu Pak. Ya. Ibadah kita begitu Pak. Itu jangan buat menilai orang begitu, fisik itu. Ibadah kita Pak sebenarnya nggak pantas Pak. Orang kayak kita nih, Allah kasih kita ibadah, anugerah ibadah bisa istiqomah, taraweh, saum. Pantas nggak Pak? Pendosa kayak kita begini. Hatinya kotor, amalnya jelek. Keikhlasannya masih dipertanyakan. Riaknya masih banyak. Ujubnya apalagi. Pantas gak Pak? Gak pantas. Tapi Allah jadikan kita sempat. Bukankah itu karunia Allah? Bukankah itu anugerah Allah? Anugerah Allah. Makanya dia mengatakan apa? Walaysa ahlan lidzalik. Sebenarnya gak pantas buat saya. Tapi Allah kasih pantas saya. Allah kasih kesempatan buat saya. Buat kita semuanya. Ya, ini keimanan. Ya, akidah seorang mukmin dalam dia menjalankan dia puasa. Laisa fi siyam hadzan, ya. Maka tidak ada bagiannya dia dalam berpuasa sebetulnya, tapi Allah berikan pertolongan kepada dia. Baik, jemaah azanillahu yakum ajmain, dan dua keyakinan atau pelajaran iman ini diambil dari kalimat Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ini dua poinnya, Pak. Ini kaitkan dengan ibadah puasa. Ya Allah, ini nikmatmu ya Allah. Tapi ya Allah, sekalipun kau berikan nikmat aku puasa dan akhirnya aku bisa berpuasa atas pertolonganmu, atas kekuatan yang kau berikan kepadaku ya Allah. Tapi puasa saya cacat ya Allah. Wa abu'ul bidzambi. Banyak dosa saya ketika saya puasa ya Allah. Itu Pak. Dua ini harus senantiasa disertai dalam setiap ibadah. Salat pun demikian kan, salat Pak sama. Saya bisa salat atas nikmat Allah. Setelah salat apa? Astagfirullah. Merasa berdosa. Seolah-olah habis sholat itu kita sedang habis melakukan dosa Pak, padahal bukan, habis ibadah. Tapi kenapa? Enggak pantas sebenarnya ini dihadiahkan kepada Allah atau dihadirkan untuk Allah, enggak pantas, enggak khusyuk, enggak benar dan lain sebagainya. Tapi Allah yang bantu kita, Allah yang tolong kita. Baik, apa buah manis yang akan dipetik oleh orang yang menumbuhkan poin yang kedua ini? Maka di antaranya adalah at-taubah. Akan menghadirkan dalam kehidupannya adalah taubat. Karena sehebat apapun upaya kita untuk mengerjakan ibadah puasa dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mampu menggapai puasa yang dicintai Allah. Yang sesuai dengan kehendak Allah, kita nggak akan mampu. Lianna haqqallah a'zam wal ghaflah 'aliyah. Ini alasannya. Kenapa? Karena hak Allah lebih besar, Pak. Sedangkan kelalaian kita yang tinggi.
Jadi antara hak Allah yang besar dengan kelalaian tinggi, semakin jauh. Sama ya? Coba ibadah puasa kita. Saya pengen tanya jujur Pak. Yakin nggak udah maksimal Pak? Gitu. Dalam satu hari maksimal Pak? Benar-benar dari sahur sampai buka lagi itu maksimal benar-benar Pak. Gitu. Dari sisi keikhlasannya, dari sisi hak-hak Allah tadi dalam ibadah yang 6-nya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi kekhusyuannya. Waduh, apalagi bicara khusyuk. Udah rusak kita khusyuk nih. Ya. Nah, maka lihat apa yang dikatakan beliau tadi, hak Allah lebih agung dan ghaflah aliyah, sedangkan kelalaian kita banyak, wa taksir hasil, kemudian kelalaian kita terjadi, wa tahawun waqi', dan kemudian merendahkan atau abai dalam ibadah kita itu terjadi dalam ibadah kita. Makanya kita tidak akan pernah mampu untuk menggapai ibadah baik itu puasa, salat dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah cintai, nggak akan mampu. Ya, tapi kita tetap berupaya. Makanya diiringilah dengan taubat istighfar. Ya Allah, harusnya begini, tapi saya gini jadinya, ya Allah, maafkan saya Allah. Paham maksudnya? Begitu. Itu kalimat sederhananya. Ya istilahnya kita dipekerjakan orang, Pak. Targetnya sekian. Pak Bos, saya udah melakukan gini tapi jadinya gini Pak Bos, maaf ya bosnya. Kata bosnya, ini kurang nih. Ya saya mohon maaf, ya udah nggak apa-apa. Karena kamu minta maaf ya sudah saya maafkan. Kan begitu. Itu dalam kehidupan nyata, kehidupan dunianya. Nah, demikian antara kita dengan Allah. Bahkan Allah lebih besar haknya untuk kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini barangkali pelajaran terakhir Pak ya. Karena nggak bisa minum es jeruk lagi ya Pak, jeruk hangat nggak bisa. Ya, untung nggak disimpan di sini Pak. Kalau nggak tadi udah mulai kering Pak. Apalagi suaranya kalau dikeraskan kerasa keringnya Pak. Yang terakhir jemaah azani Allah yakum, wasiat untuk saya, untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Ibadah puasa mengajarkan kita menjadi seorang hamba sejati. Darsul ubudiyah. Menjadi hamba yang sejati. Dan ini berat. Makanya Allah mengatakan, untung Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak akan membebani kalian di luar batas kemampuan kalian, enggak akan. Tapi kita berupaya terus sampai kapan? Sampai mati. Kalau udah mati udah enggak usah usaha lagi dah. Ya, sampai mati kita berusaha. Nah, dalam menjadi seorang hamba yang sejati, jadi Abdullah yang ori, bukan kaleng-kaleng, bukan KW, apalagi KW 7. Kadang kita sampai gitu Pak. Kalau ada hamba Allah KW 1 masih bagus itu Pak. Kalau bahasa keramiknya, saya kan lagi pembangunan di pondok nih Pak. Itu bahasa keramiknya KW 1 masih mahal itu. Masih hampir sama dengan granit itu Pak. Yang ukuran 60-60, pengalaman saya yang belanja soalnya. Itu cuttingnya masih lurus, dapat cuttingnya, tahu cuttingnya? Masih kena. Nah sebelumnya saya beli yang harga 50-an, 55, ukuran 50, harganya 55 ribuan, jauh Pak. Yang satu harganya 105, yang satu 55. Kenapa? Yang satu KW 1, yang satu KW 3, 6, 7 dan seterusnya. Harganya 2 kali lipat. Nah kalau kita hamba KW 1 aja Pak, berkualitas dilihat orang Pak. Harganya pun ada harga dirinya. Gitu. Tapi kalau udah KW 7, aduh, rusak kita ya. Nah, puasa mengajarkan kita menjadi seorang hamba sejati. Dari mana kita ambil atau petik pelajaran ini? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang halal kita mampu tinggalkan karena Allah, yang sifatnya sementara. Yang padahal halal nih. Saya batasi kamu dari jam sekian sampai jam sekian. Batasannya fajar shadiq sampai terbenamnya ghurubus syams, terbenamnya matahari. Itu makan, itu minum, berhubungan dengan suami istri, tinggalkan dulu. Haram sementara. Nanti silakan sok sawaragna. Gorengan 5, pakai sambal kacangnya, plus lepet, lontong, kurma, dicampur di situ Pak. Bukan es campur jadinya, kurma campur itu Pak. Yang sunnah, yang wajib langsung itu Pak. Yang sunnahnya kurma, yang wajibnya
gorengan, lugotan ya Pak ya, lugotan secara bahasa. Kalau kurma sunnah itu istilahan syar'an. Tapi kita apa? Mengedepankan yang wajib di atas yang sunnah. Tapi nggak boleh ini dalam urusan ini boleh Pak. Mengedepankan yang wajib dan antara yang sunnah itu. Tapi wajibnya lugotan, sunnahnya secara istilah syar'i. Nah jamaah azani Allah yakum ajmain, apa yang Allah haramkan sementara mampu kita sami'na wa ata'na. Kita kan nggak diam-diam Pak ya, nggak ada kan Pak, bapak-bapak kayak anak kecil itu Pak, masuk ke kamar makan kue lebaran tuh Pak, dia pasti kecil tuh rata-rata pasti punya pengalaman begitu Pak, nggak apa-apa nggak dosa. Ustaz jangan menceritakan aib, masih kecil, orang belum wajib puasa nggak apa-apa, ceritain aja, pengalaman lucu kok itu Pak, benar itu Pak. Kadang orang tua di lemari yang kaca itu Pak ya, simpan keler itu Pak ya, putar diam-diam Pak, ambil satu, nanti ibunya lagi buat diambil lagi yang dari opennya itu biar nggak kelihatan karena sudah disusun, maka dia kumur-kumur yang kencang itu Pak ya. Masih puasa nggak? Puasa, padahal udah kenyang itu Pak. Pas bukanya, kok bukanya nggak ini, udah kenyang siangnya gitu. Kan kita nggak begitu ya. Kenapa? Karena Allah yang atur kita. Dan kita mau diatur Allah. Betul nggak Pak? Mau diatur Allah. Ya jaga, saya jaga. Ini dalam hal makan, minum berhubungan. Tapi kadang dalam dosa, ya itu yang susah. Untuk menjaga mata, menjaga lisan. Itu yang kadang kita nganggapnya, kan bukan makan, kan bukan minum, nggak membatalkan. Iya, tidak membatalkan puasa. Tapi membatalkan pahalanya. Rusak pahalanya kalaupun nggak batal. Rusak. Ada yang cacat pahalanya. Ditetapkannya harusnya 100%, mungkin cuma 1%. Atau mungkin cuma 0,0 sekian persen yang kita dapatkan. Bayangkan, sayang kesempatan besar ini. Nah, lihat, menjadi seorang hamba sejati, menjadi seorang hamba yang beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mampu. Apalagi yang jelas ini perintah, ini larangan. Ini memang enggak boleh, haram dari mulai kau lahir ke dunia sampai kau mati, ini haram. Nah, Ustaz kan puasa mah ada jamnya itu Ustaz. Ini kan makanya saya nggak sanggup karena selama-lamanya haram, jadi saya terjang itu yang haram. Nah, justru itu yang halal di sementara diharamkan aja kita mampu, apalagi yang jelas-jelas haram. Sumur-umur haram itu, nggak boleh. Nah, ini harus jadi pelajaran ya. Tidak ada kalimat yang terucap dari seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan sesuatu, kecuali ucapan kita adalah sami'na wa ta'na. Jangan sami'na wa asaina. Ya, kita dengar tapi kita maksiati, naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan ya, 3 pelajaran penting yang harus ditumbuhkan dalam diri seorang mukmin. Ya, walaupun masih ada beberapa hal yang disampaikan, tapi ini paling utamanya ya. 3 perkara ini jadikan bahan renungan, evaluasi diri kita, muhasabah, introspeksi, agar kita bisa kemudian menumbuhkan hakikat daripada iman, hakikat daripada akidah, hakikat daripada takwa yang diraih orang-orang yang Allah wajibkan puasa kepada mereka. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Bukan mudah-mudahan Pak itu terjemahannya, pasti kalian bertakwa. Tapi kalau puasanya benar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Pak Muklis. Antara anugerah, hidayah, pengharapan. Contohnya begini Ustaz. Saya mengaji Al-Quran, 1 huruf pahalanya 10. Nah, gila saya. Baru 1 lembar, waduh, masih sedikit pahalanya. Karena baru 1 lembar. Nah, gila lagi, 10 juz. Sama. Kurang lagi Pak. Pahalanya belum banyak. Akhirnya sampai 30 juz. Sama 30 juz, waduh masih kurang. Ulangi lagi. Begitu terus Pak. Ini mengharapkan dapat pahala dari mengaji tadi. Apakah ini termasuk hidayah atau nugrah? Karena saya ingin terus mengaji terus, mengaji terus dengan harapan mendapat pahala yang banyak. Iya. Apa nugrah atau hidayah atau harapan? Iya, baik. Ya, barakallahu fiik Pak Mukhlis ya Pak ya, dari Parung. Emang ini apa? Parung bukan Pak? Parung. Ini Parung bukan ini? Ah bukan.
Enggak masuk Parung ini. Oh enggak. Saya selalu bilangnya saya ada kajian di mana di Parung saya bilang. Bukan ya? Bohong berarti ya. Batal puasanya. Parung berarti ke sana lagi, Pak. Oh gitu. Baik. Ya, Pak Muklis barakallahu fiik pertanyaannya. Jadi yang bisa saya jawab sebetulnya singkat. Itu masuknya tiga-tiganya. Bapak dapat petunjuk dari Allah, dibuat Bapak haus terhadap kebaikan, ya Pak ya. Kemudian Bapak bisa mengharapkan pahala dari bacaan Quran, itu hidayah dari Allah. Karena banyak orang cuma sekadar ngaji hatam, dihitung sekali. Ngaji hatam 2 kali. Cuma sekadar status aja, selesai. Tapi nggak tumbuh harapan. Padahal dikatakan ikhlas itu adalah ketika dia beribadah kepada Allah, ada harapan yang terharapkan di dalam ibadah tersebut. Di antaranya adalah apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Jadi jawabannya tiga-tiganya itu ada dalam amal itu, Pak. Berharap, hidayah, dan apa satu lagi tadi, Pak? Anugerah dari Allah. Nah, Bapak dikasih anugerah sama Allah berupa petunjuk, baca Quran, yang orang sudah mulai bosan 1 lembar, Bapak ternyata masih haus di 2 lembar, masih haus 3 lembar dan seterusnya. Itu anugerah dari Allah dan itu petunjuk dari Allah. Sehingga Bapak bisa berharap. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Baik, ada lagi Bapak, Ibu-ibu, Ummahat ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Rahmat itu adalah apa? Kasih sayang Allah. Nah, makanya orang itu ibadahnya sedikit dan gak bisa dibandingkan dengan balasan, Pak. Istilahnya, saya punya handphone, harganya sekarang saya kan 1.500.000 anggap Pak ya. 1.500.000. Pengen ditukar dengan Lamborghini, Pak. Itu mimpi, ngelawak atau ngabodor? Kira-kira apa, Pak? Tiga-tiganya. Mimpi juga, ngelawak juga, ngabodor juga. HP datang ke Hotman. Hotman, itu Lamborghini yang oranye tukeran sama HP Samsung nih. Gimana? Mimpi lu gitu ya. Itu coba, itu gambaran orang itu beramal berpuluh-puluh tahun dengan surga Allah. Dan surga Allah jauh lebih, perbandingan jauh dengan Lamborghini tadi. Coba Pak. Nah makanya, tapi kok bisa? Akhirnya kata Allah, ya sudah, gak apa-apa. Nih Lamborghini kamu ambil, bawa kuncinya, SNK-nya, BPKB-nya sok. Sini HP-nya. Kenapa? Karena si bapak itu mengasihi. Mengasihi nih saya kasih. Bukan karena harga ini yang mahal, yang sebanding dengan apa yang ditukarkan, bukan. Tapi karena rasa kasih sayang sehingga. Bahkan kamu, aduh, udah buat kamu jujur. Berarti kan gak ada amal, misalnya amalnya sedikit sekali. Tapi karena ada iman, sudah masuk ke dalam surga. Nah, itu gambarannya. Jelas Pak ya? Itu Masya Allah. Coba bayangkan, ada orang HP diganti Lamborghini yang 13M. Ada yang 15M, Pak. Kan sesuatu yang ya bisa kita katakan mustahil walaupun tidak mustahil. Nah, itulah surga Allah, Pak. Yang jauh lebih mahal daripada yang paling rendahnya kata Rasulullah SAW berapa? 10 atau 11 kali dunia dan seluruh isinya. Itu harga surga. Lamborghini itu bagian kecilnya, Pak. Aduh, kalau kita lihat bumi, Pak, ada Lamborghini itu kecil, Pak. Pakai mikroskop. Kita lihat itu gede karena bandingannya kita kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari langit, Pak, nggak kelihatan Bapak lihat Lamborghini, Pak. Naik pesawat aja nggak, Pak? Naik pesawat ada kelihatan, Pak? Nggak kelihatan sudah. Terbatas ini kan dan kecil. Surga Allah gimana, Pak? Allah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ardu indatil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna min ahlil iman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Silakan. Terakhir ya penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Baik, barakallahu fiik. Bagus ya.
Dari pernyataan saya sebenarnya saya udah curiga ada orang yang bukan salah paham, bukan. Ada orang yang nanti kepikiran seperti pertanyaan ini. Kita menyandarkan ini karunia Allah dengan ikhtiar upaya kita. Nah, maka kedua ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita berupaya, tapi ketika ada kebaikan kita tidak sandarkan kepada diri, melainkan kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa yang menimpamu, apa yang sampai kepadamu dari kebaikan itu datang dari Allah. Sandarkan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang sampai kepadamu dari keburukan, maka itu dari siapa? Dari dirimu sendiri. Ustaz bertabrakan, bukannya takdir baik dan takdir buruk dari Allah? Bukannya kita beriman antu min abil qadari khairihi wa syarrih? Engkau beriman kepada qadar dan qadar yang baik dan yang buruk. Berarti yang buruk takdir siapa? Takdir siapa? Takdir buruk. Takdir siapa? Takdir buruknya Allah juga. Allah menakdirkan yang buruk. Tapi sebagai etika, bukan sebagai etika, tapi jadi gini, takdir baik dan takdir buruk itu Allah yang takdirkan. Tapi keburukan penyebabnya adalah dia sendiri. Paham? Penyebabnya dia sendiri. Dan kebaikan keringanan yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Ya, jadi upaya dikerjakan, namun kebaikan disandarkan kepada Allah. Karena kalau bukan Allah yang keringankan dia, nggak dapat itu anugerah kebaikan untuk dia. Walaupun seupaya apapun, kita kan banyak berupaya, tapi kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak dapat juga. Begitu. Jadi semuanya atas kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin memperkokoh iman, akidah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ana, amal antum Bapak Ibu sekalian dari ibadah puasa, ibadah qiyam, ibadah shiyam Ramadan, ibadah sedekah, ibadah iftar, ibadah sahur dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula dengan ibadah yang akan kita kerjakan di detik-detik dan di menit juga jam hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.